6 jam mengendarai mobil dari Jakarta dengan kondisi jalan yang mengenaskan ini, kita akan menuju Pandeglang, khususnya Desa Ganggaeng, untuk mengadakan sunat massal. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Sini kita akan melihat John, ya, ternyata sunat yang menjadi kewajiban umat muslim, ya, itu banyak yang nggak punya duit. Makanya kita tergugah untuk mengadakan acara sunatan massal. Jadi buat kalian yang terpesona lihat Bang Joni pakai peci, gua udah kayak bupati apa camat nih, Cang? Camat. Jangan bahas-bahas bupati apa camat, nggak ada kerjanya nih pemerintah nih ya. Katanya Banten habis pemekaran ingin mensejahterakan masyarakat menjadi sebuah provinsi baru. Ini lihat jalanan nggak ada dari tadi, begini aja jalan. Kita dari Jakarta berangkat jam 11 sampai sini nggak nyampe-nyampe gara-gara jalannya begini. Jadi tolonglah Gubernur Ali Sadikin perbaiki jalannya. Itu kan Jakarta, Bos. Oh, udah ini almarhum itu legenda itu. Jadi ya inilah kita melihat realita langsung kinerja pemerintah ya, yang nggak tahu ini ngapain mereka loh. Ini jalan nggak ada, listrik rumah nggak ada, listrik nggak ada, air susah. Nih kita sedang berada di Desa Ganggaeng ya. Ya, Pandeglang Banten. Pandeglang Banten. Ya. Ini kurang lebih 6 jam dari Jakarta dengan fenomena alam yang ajib. Mantap aja banget deh. Jadi kita di sini saya bersama Uban Jaya Motor ini sedang mengadakan sebuah hajatan kecil ya. Bakti sosial dikit-dikit. Bakti sosial dikit-dikit karena rezeki itu sebaiknya dibuang-buang buat hal kebaikan umat ya kan. Jangan dimakan sendiri dah, bagi-bagi nih buat ini. Nanti gemuk ya kalau dimakan sendiri nggak berkah ya. Gemuk terputnya gede banget. Jadi kita di sini John, kita akan membuat sunatan massal untuk 25 anak kecil. 23, Pak. Oh, 23. Salah, Dua lagi kameramen gue mau disunat juga. Ini udah pada tua tapi belum disunat. disunat. Jadi event sunat massal ini terinspirasi dari kameramen saya bernama Encang yang udah tua tapi belum sunat. Kemarin pas gue kencing gue lihat belum sunat, gue sentil-sentil. Kita bikin sunat massal. Jadi awal mulanya kan lu nawarin gue nih untuk kita sunat massal. Ini cerita awalnya gimana, Ban? Kita kan di bengkel ada acara sunatan nih. Tapi oh, lu sering rutin ya di bengkel ya? Banyak, kadang-kadang ada 3 orang. Ya, seminggu kadang 4, ada 3 ya gitu. Itu si ibu yang suka ngurut di rumah. Nah kata dia katanya, ya udah kalau misalnya Pak Uban katanya bengkelnya suka sunatan ini ada di kampung nih. Yang orang nggak mampu kebanyakan katanya yang pengen disunat tapi belum ada apanya lah gitulah, belum ada biaya apa gimana. Ya udah dia katanya udah kalau ada hitung aja ada berapa gitu. Alhamdulillah nih nama-nama terus sampai 23. Ya artinya kita daripada kita nyunatin orang di Jakarta, sunatin orang di sini tuh lebih membutuhkan. Nah, itu pasti membutuhkan. Karena gue juga baru tahu nih, ternyata sunat yang menjadi sebuah kewajiban itu ternyata menjadi kendala buat orang di desa seperti ini. Iya. Biayanya gitu maksudnya ya. Biayanya, iya. Makanya kita di sini John, saya mau mengajak kalian gas dan garis keras supaya melihat bagaimana indahnya berbagi. Nah, jadi kita sambil jalan. Ini kita di sini mau sunat apa mau beli tanah? Tapi ini ngomong-ngomong ada, ini serem banget ini bodyguard Anda ini. Oh bodyguard ya. Pokoknya kan ada ini nih, ada dari begal ya. Jadi ini kita mau menuju lokasi John ya. Lokasinya itu jalannya Masya Allah, ampun. Off-road nih. Gila, dari sini semoga memberikan kalian inilah gambaran lah bahwasannya di Jawa ada yang masih sesederhana ini. Tetangga Jakarta dong. Ini masih ya elah masih deket, platnya juga masih banyak yang B di sini, ya kan? Kameramen kecemplung got. Oke, jadi kita mau menuju lokasinya. Nah, kita udah bikinin tenda segala macam untuk menyunatkan mengawinkan kawin sunat. Jadi ada 23 anak kecil yang kurang mampu kita sunatkan. Jadi saksikan terus episode paling ngocol ini. Assalamualaikum. Oke Joni, jadi selain mengadakan sunat massal nih Jon ya, kita juga memberikan makan-makan gratis biar pada kenyang. Ya, jadi ada mie ayam dan bakso yang
kita sediakan untuk warga sekitar supaya pada kenyang. Karena kebahagiaan itu berawal dari kenyang. Nah, sekarang saya juga mau beli balon nih ya, John. Ya, semuain aja. Diguntingin, dibikin 22 ya. Ya, silakan ambil, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan ambil. Waduh. Bentar, tenang, Bu. Sebentar, Bu. Waduh, Joni, tolong. Waduh. Ya, jadi memang ada sedikit tantangan, John, ya, dalam berbuat baik itu perlu strategi memang. Jadi kadang terjadi kericuan seperti ini. Padahal balonnya saya mau kasih anak yang buat sunat, cuman nggak apa-apa lah. Jadi ini bagian dari kebahagiaan lah, melihat saudara-saudara kita di sini bahagia, kita ikut bahagia lah ya. Mantap, Om Joni, mantap ya. Mantap banget sampai ini. Udah bawa nih. Kacak nih. Kamu tahu nggak kamu mau diapain? Ayo. Hah? Emang berani? Berani. Hah? Emang punya burung? Punya. Umur berapa kamu? Umurnya? Takut nggak mau disunat? Sini sama Om. Takut. Sini Om. Kagak takut. Waduh, enteng badannya. Takut nggak mau disunat? Hah? Jadi dia masih senyum-senyum karena dia nggak tahu pas masuk ke dalam bakal disiksa. Nanti itunya dipotong loh. Gak apa-apa ya? Iya, elah berani ya. Jadi kita coba lihat ke dalam karena saya mau sunat lagi. Coba lihat ke dalam. Cakali, lihatin Cakali, banyak yang nangis-nangis loh. Jadi kita lihat seberapa dramatisnya prosesi sunat massal. Jadi ada 4 tenaga medis yang kita siapkan untuk menyunat atau menghitan 23 warga sekitar. Gambarnya sini, Cang, biar kelihatan, Cang. Jadi kalau disunat ini hikmahnya banyak, John. Jadi pada ingat Allah ya kan? Pada nyebut di sini. Kamu umur berapa? Umurnya berapa umurnya? Hah? 9 tahun, wah hebat, nggak nangis. Hah? Oh, nahan sakit ya? Hebat ya, mantap, tos lo. Tos, ya dia nggak mau tos. Oke John, jadi di sini ada 4 tenaga medis dengan teknik hitan yang beragam. Nah ini yang paling menarik adalah di apa namanya, Cang? Bengkong. Jadi dia nggak pakai disuntik, pakai doa katanya, pakai sare katanya ya. Dan prosesnya coba kita lihat, mendekat Cang, lihat Cang ya. Jadi dia prosesnya sangat tradisional dan cukup. Nih, saya baru sekali nih lihat sunat ini ya. Wah, keren. Jadi di gunting pakai, aduh. Jadi hebatnya nih bocah nggak nangis nih. Aduh, jadi itu aja nih, saksikan terus. Pak Ustadz Arifin, wah ini bajunya hitam-hitam nih, mau sunatan apa ada yang meninggal Pak Ustadz? Ini memang warna favorit. Oh, warna favorit. Iya. Pak Ustadz, ini kan kita lagi ada rezeki nih Pak Ustadz buat sunatan atau juga khitanan. Tapi sebenarnya, jadi saya di Jakarta kemarin habis nyunatin anak, ternyata biayanya emang lumayan 1 juta lebih gitu. Makanya saya terinspirasi, saya bikin lah, mungkin banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, cuman yang saya ingin tanya Pak Ustadz, hukum sunat itu sebenarnya di Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Hukum sunat ya dari hukum asalnya memang sebuah ketetapan yang bisa dihukumi kewajiban. Oke, jadi wajib ya Pak Ustadz? Wajib hukumnya sunat ini karena hal ini nanti menyangkut tentang kesucian, kesucian badan. Dari kesucian badan ini nanti menyangkut lagi tentang kewajiban sholat. Karena sholat kan harus suci badan, suci tempat, suci pakaian. Nah, salah satu untuk menyempurnakan kesucian badan adalah harus berkhitan bagi laki-laki. Itu untuk laki-laki muslim nih Pak Ustadz ya? Iya. Berarti wajib Joni untuk sunat. Pertanyaan saya Pak Ustadz, banyak teman-teman kita yang sudah convert.
atau konversi dari agama non-muslim menjadi muslim di usia yang tidak lagi masih kecil, Pak Ustadz. Apakah ketika sudah alot itu bisa disunat, Pak Ustadz? Ya kan? Sunat itu memang sebaiknya dilaksanakan di usia-usia masih balita. Apa maksudnya? Ini nanti berkaitan dengan sabda Nabi, bahwa Nabi itu benar bersabda, murus sobiyya fis sholati idza balagha sab'a sinina. Yaitu kata Nabi, perintahkanlah anakmu sholat ketika dia berusia 7 tahun. Nah, jadi ketika kewajiban perintah sholat ini datang, orang tua sudah menyiapkan sebelumnya, yaitu salah satunya dengan sunat. Nah, jadi ketika anak memang sudah saatnya diperintah sholat, sudah ada persiapan dengan cara sucinya badan. Kalau yang udah yang alot tadi, Pak, ya sudah alot. Harus pakai kampak, pakai gergaji kan takutnya. Saya kira gunting saat ini sudah cukup tajam, walaupun sudah usianya lebih. Salah satunya ya memang ini ada sebuah riwayat dari kisah yang terjadi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nabi sebelum Nabi Ibrahim terlahir dalam keadaan terkhitan. Nabi Adam terlahir dalam keadaan terkhitan. Nabi Nuh, Nabi Idris alaihissalam terlahir ke dunia sudah terkhitan. Nah, maka dalam riwayatnya Nabi Ibrahim alaihissalam belum terkhitan. Dan saat itu usia beliau 80 tahun, belum dikaruniai keturunan. Saat itu beliau berdoa, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku anak keturunan yang termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Maka Allah menjawab, boleh Ibrahim, tapi kamu harus khitan dulu. Maka di usia itulah Nabi Ibrahim melaksanakan khitan. Di usia 80 beliau berarti? Di usia 80. Nabi Ibrahim mengkhitan dirinya sendiri. Di usia, dalam riwayatnya bil qaddum, menggunakan kampak. Alamak. Ya kalau meleset ke depan mah mayan, bisa diulang. Kalau ke belakang mah. Udah. Oh, jadi sunat itu dari Nabi Ibrahim yang menyunatkan dirinya sendiri. Menyunat dirinya sendiri dan berterusan sampai ke turunannya dan sampai ke kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Namun di Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau lahir sudah dalam keadaan terkhitan. Seperti itu. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, saya punya anak perempuan, Pak Ustadz. Emang perempuan itu juga harus dikhitan, Pak Ustadz? Ya, kalau menurut sabda Nabi seperti itu. Al-khitanu sunnatun fi haqqir rijali wa makhramatun fi haqqin nisa'i. Khitan itu merupakan ketetapan bagi seorang laki-laki dan kemuliaan bagi seorang perempuan. Jadi, hukum khitan ini kewajiban bagi laki-laki dan ketetapan pula bagi perempuan. Artinya tidak wajib, maaf saya potong. Ketetapan ini dalam memahami hadis tersebut kan kita tidak boleh langsung memahami ala kita. Harus ada ulama yang berkompeten di dalamnya bagaimana menjatuhkan hukum dari pemahaman hadis ini. Salah satunya yaitu dari mazhab Imam Syafi'i, beliau memberikan hukum wajib bagi seorang perempuan untuk dikhitan. Kalau perempuan sudah usia 40 hari, sudah sebaiknya tidak dikhitan lagi. Salah satu keutamaan dikhitannya perempuan adalah angzuru lil wajhi, memberikan kecerahan wajah, aura yang positif, sumringah. Dan wa ahdo ingda zauj, nanti ketika sudah berkeluarga, memberikan rasa nikmat ketika bersama dengan suaminya. Dan lebih menjaga syahwatnya. Kira-kira seperti itu. Tapi saya pernah baca, Pak Ustadz, ada sedikit pertentangan mengenai khitan wanita, Pak. Katanya itu melanggar hak azazi wanita lah. Apakah dalam Islam itu bagaimana, Pak, hukumnya, Pak? Jadi khitan bagi seorang perempuan, seorang muslimah ini banyak di antara suster kita, karena kan yang berkompeten khitan yaitu para bidan, di antara suster bidan ini yang menolak dengan dalih katanya dilarang oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, PBB, atau katanya melanggar HAM. Nah, di sini perlu saya dudukkan pokok permasalahan bahwa dalam Islam khitan perempuan yang dilarang adalah Nabi menyebutkan khitan Fir'aun, yaitu dengan memangkas habis. Apanya? Ya gak usah ditanya lah, pokoknya itu. Apanya, Pak Ustadz, kasih tau dong. Harus dihabisin ya. Berarti zaman Fir'aun dulu. Mungkin saat itu sedang ada kejadian luar biasa, makanya ya kan? Saat itu terjadi banyak perselingkuhan yang dilakukan oleh para wanita, maka Fir'aun menetapkan satu kebijakan, setiap ada bayi perempuan lahir, khitan habis. Dihabisin? Habis, supaya hilang juga syahwatnya. Alamak. Maka
dari pemahaman ini yang menjadi perbedaan adalah khitan yang dilarang, yang melanggar HAM, ya khitan Afrika ini, khitan Firauni. Kalau khitan Islami bagaimana? Yaitu ihfazi walatan haki, sikit saja, jangan banyak-banyak. Maka khitan yang melanggar HAM dan khitan yang diharamkan oleh Islam juga, yaitu khitan tadi. Yang Afrika tadi. Yang Afrika tadi. Dan ini perlu dipahami oleh rekan-rekan suster, rekan-rekan bidan bahwa khitan Islami tidak sama dengan khitan Afrika. Saya banyak sekali mendapat ilmu baru nih Pak Ustadz. Saya jadi pengen sunat lagi Pak Ustadz ini. Jadi itu John ya, jadi sunat itu selain bagian dari kewajiban, kebersihan, itu juga merupakan bagian dari kebersihan. Karena bagaimanapun juga kebersihan sebagian dari iman Pak Ustadz. Iya, dan merupakan syarat kewajiban melakukan kewajiban yang lain. Oh iya benar. Jadi ini dasar dari dasar-dasar dan segala dasar gitu ya. Semoga ini membuka wacana baru nih Pak Ustadz. Karena saya sendiri pun baru paham perempuan itu ternyata kudu gitu ya kan. Dan ada kelebihan keutamaan di dalamnya. Iya. Kelebihannya sunat sudah di Al-Quran dijelaskan banyak positifnya daripada mudarat ya Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah. Jadi Pak Ustadz nih semoga kegiatan kita lancar nih. Amin amin. Dan mohon doa supaya kita rutin nih ngadain kayak begini. Karena kita senang gitu Pak Ustadz lihat anak-anak ini nih ya kan. Jadi terima kasih banyak Pak Ustadz. Amin. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Amin, amin. Mungkin mudah-mudahan makin luas menebar manfaat. Amin ya robbal alamin. Terus saksikan terus Gas John. Yes. Pak Ustadz mau disunat nggak? Oke John nih, jadi itu aja rangkaian khitan masal yang kami adakan. Semoga ini bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar dan juga bisa menginspirasi kalian bahwasannya tindakan berbagi sekecil apapun itu bisa memperbaiki dunia lebih baik. Jadi buat kalian segeralah berbagi, dan buat kalian yang mau ikut serta dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh kami, Gas John itu membuka link donasi, di mana link tersebut dananya akan kami gunakan untuk hal-hal positif seperti ini, sehingga bisa menularkan kebaikan kepada kalian semua penonton agar mau bisa berbagi. Karena dengan berbagi kita semua bisa saling berhati. Jadi semoga dengan tayangan ini memberikan kalian manfaat, inspirasi, dan juga wacana baru untuk mulai sedikit. Karena sedekah itu harus dimulai dari hal kecil dan dimulai dari uang yang tidak banyak, semampunya dan seikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joni izin pamit. Bye.